Penggunaan JMS, akar tanaman sangat dalam. Dan tanaman tumbuh sangat luas bahkan di lapangan terbuka. Dan tidak ada rahasia besar dalam teknik bertani saya. Ada banyak orang yang telah belajar budidaya lada dari saya dan mereka mengatakan kepada saya bahwa harga bubuk cabai di seluruh negeri telah turun karena teknik sederhana saya. Dan saya rasa itu mungkin benar. Lihat gambar di sebelah kiri ini adalah istriku dan dia duduk di samping tanaman cabai dan merica tumbuh di lapangan terbuka telah tumbuh sangat besar. Ketika saya sedang minum-minum dengan orang-orang saya mengajar pertanian cabai kata salah satu dari mereka. Aku tahu teknologimu sangat bagus efektif, tapi saya rasa saya belum belajar. Sesuatu yang istimewa karena memang begitu terlalu mudah. Dan itu benar. Tidak ada yang istimewa dalam metode ini. Seperti yang Anda lihat, cabai merah tumbuh subur bahkan di lapangan terbuka. Bagaimanapun, ulangi setelah saya. Bagian penting yang harus diperhatikan sebelum menanam adalah Anda ingin mengulangi irigasi ini sehingga JMS membasahi seluruh tanah bahkan di antara punggungan sebelum dipindahkan. Dan untuk melakukan itu, Anda harus mengairi lebih dari 90 menit untuk membuat seluruh tanah menjadi basah. Kemudian mengairi kembali dengan interval 4-5 hari. Ulangi proses ini setidaknya 4 kali sebelum tanam. Angkat tanganmu, dan ulangi setelah saya. Sebelum tanam mengairi JMS setidaknya 4 kali. Sehingga JMS dapat membuat tanah menjadi sangat lunak sebelum pemindahan bibit. Penggunaan JMS secara berulang sebelum penanaman adalah teknologi kunci untuk hasil tinggi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah bagian terpenting dari kuliah hari ini, bahkan jika Anda mencoba untuk pertama kali Anda akan melihat perbedaan dari ukuran tanaman di bagian ujung. Percaya atau tidak semua orang di desa akan datang untuk melihatnya. Dan mereka benar-benar mendatangi saya, dan bertanya, jenis penambah pertumbuhan khusus apa yang saya semprotkan. Bahkan jika saya belum menyemprot apapun. Tolong ulangi setelah saya keberhasilan perakaran pertama membawa hasil yang tinggi. Jadi Anda telah mengairi JMS sebelum tanam dan sebelum berbunga setelah itu, sesuatu yang sangat menakjubkan terjadi yang tidak pernah Anda sadari tapi juga tidak pernah diharapkan. Karena penggunaan JMS yang berulang. Jumlah berbagai mikroorganisme di dalam tanah meningkat. Sementara itu, hal yang mengejutkan adalah penyakit tanah yang sering terjadi. Disebabkan oleh patogen menghilang. Saat bertani, kita semua takut penyakit di tanah. Karena jika itu terjadi pertanian bisa hancur total. Namun, peningkatan keanekaragaman mikroba mencegah penyebaran penyakit di tanah dan dipanen dan ini tidak hanya mencakup tanaman tahunan tetapi juga untuk pohon buah-buahan. Alih-alih menggunakan pestisida yang sangat beracun untuk membunuh patogen tertentu, cukup sering menggunakan JMS untuk mengisi ruang kosong. Dengan paket lengkap dari jenis yang berbeda bakteri dan virus sehingga virus tertentu tidak bisa berjangkit di tanah atau tanaman. Tolong ulangi setelah saya. Antraknosa pada tanaman mirip dengan kaki atlet. Saat Anda berjalan tanpa alas kaki berbagai jamur menghuni tanah di kaki Anda. Jadi semakin banyak Anda berjalan tanpa alas kaki semakin cepat Anda sembuh darinya. Teknologi ini prinsipnya sama dengan perawatan kaki atlet. Ketika ada antraknosa tumbuh subur di tanaman itu juga berarti telah ditaklukkan bakteri lain dan bisa mendapatkan makanan untuk virus. Ini mungkin terdengar agak bodoh, tetapi prinsip pencegahan adalah itu ketika Anda mendiversifikasi bakteri dan virus pada tanaman dan tanah maka patogen tertentu tidak akan terjadi. Ketika persaingan untuk mendapatkan makanan semakin intensif maka keuntungan dari antraknosa secara alami menjadi tidak mungkin. Bahkan, saat JMS dibudidayakan dengan air laut atau garam laut 83 jenis mineral sudah ada di JMS. Sehingga tidak ada kekurangan mineral pada tanaman sering menggunakan JMS sebelum tanam meningkatkan perakaran di awal. Tanah yang lebih baik dan tidak ada patogen yang terbentuk. Juga memperkaya mineral di dalam tanah. Yang Anda butuhkan hanyalah membantu akarnya masuk dalam dan lebar. Ketika akarnya dalam dan lebar penyerapan mineral akan meningkat. Dan secara otomatis akan meningkatkan hasil.
Selesai. Itu mudah. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa diajarkan di sini. Ini berlaku sama dengan bawang merah jagung dan pertanian bawang putih. Cukup semprot atau irigasi JMS sesekali untuk meningkatkan kualitas juga. Meningkatkan berbagai mikroorganisme. Membuat tanah menjadi kaya akan mineral. Jadi pertanian berjalan dengan baik dengan sendirinya. Tidak ada yang istimewa dengan keahlian tersebut. Satu-satunya keterampilan penting dalam bertani adalah mempraktikkan ini dengan pengakuan tentang pentingnya perakaran. Sering menggunakan JMS di kebun buah. Juga meningkatkan jumlah mikroorganisme yang menyebabkan suhu tanah meningkat. Itu berarti tidak ada kerusakan beku musim dingin di pohon. Ulangi setelah saya. Pohon itu sedang mandi di tubuh bagian bawah karena JMS memanaskan tanah. Orang yang menggunakan JMS di iklim yang lebih dingin tidak akan pernah mengalami kerusakan akibat embun beku di musim dingin pada pohon. Anda benar-benar dapat membandingkan efeknya dengan produk mikro komersial. JMS ini adalah pengubah permainan. Tanah akan sepenuhnya diperbaiki oleh mikroba ini. Seperti yang Anda lihat. Ketika ada yang ditanam akarnya menari-nari di tanah, dan terlebih lagi Anda tidak akan mengalami masalah nematoda tanah. Itu tidak pernah menjadi masalah bagi kami sama sekali. Lalu apakah akan ada larva atau belatung bawang bila tanah kaya mikroba? Tidak. Saat kita akan bertani kami memiliki terlalu banyak kekhawatiran hanya untuk tanah, karena belatung bawang merah, larva, tahi lalat, nematoda, siput dan banyak lagi. Dan kekhawatiran ini membuat kepala kita pusing pada awalnya. Tetapi ketika Anda hanya berpikir tentang mengairi JMS segalanya menjadi lebih mudah. Hampir semua masalah di kepala Anda akan hilang tanpa menyadarinya. Jadi setelah saya mulai menyebarkan pengetahuan ini, para ahli mulai menyebarkan rumor bahwa saya sangat bodoh dan orang-orang cukup bodoh untuk mendengarkan saya. Tapi apapun yang mereka katakan, metode ini bekerja lebih baik dari apapun. Bahkan tanpa ilmu roket teknologi rumit segalanya bisa lebih mudah. Dan ini bukanlah ilmu foto sembarangan, hasil ini sepenuhnya berdasarkan sains sejati. Bahwa ketika Anda meningkatkan keanekaragaman mikroba akan mencegah virus tertentu untuk menyerang tanaman atau tanah. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi lubang tembak bakteri? Bagaimana dengan penyakit layu? Rumit bukan? Angkat tanganmu setelah aku. Apa yang terlihat mewakili apa yang tidak terlihat. Kita seharusnya tidak melihat. Virus tertentu telah menyebabkan penyakit, diagnosisnya sederhana. Seluruh masalah berasal dari akar dan kondisi tanah. Percayalah kepadaku, ketika Anda memiliki penyakit itu di tanah pertanian, lalu cabut saja dan periksa. Apakah menurut Anda ada tanaman yang akan memiliki penyakit ketika akarnya telah menyebar dengan baik? Itu sangat tidak mungkin. Ketika Anda menyadari bahwa itu adalah masalah akar dan tanah, maka jawabannya sederhana. Cukup mengairi JMS sebelum tanam dan sesekali selama tanaman tumbuh. Percayalah kepadaku. Anda tidak harus meninggalkan peternakan karena kontaminasi dan penyakit serta virus. Pikirkan tentang itu, kami semua sangat cemas karena virus ini mungkin menyerang pertanian kita. Seluruh musim dan tahun berlalu tanpa penghasilan. Begitulah cara petani melewati yang lain. Tahun suram yang tidak berhasil. Dan saya di sini bukan untuk mengajari Anda omong kosong untuk mendapatkan tambahan dari saku Anda. Percayalah kepadaku. Saya jamin Anda bahwa semua penyakit dan virus yang dianggap tidak mungkin menyebar di peternakan dibandingkan dengan sebelumnya. Dan bahkan jika Anda dapat mengontrolnya dengan beberapa teknologi mudah dan sederhana lainnya, yang akan saya ajarkan kepada Anda. Jadi saat Anda menggunakan JMS, maka pertanian Anda menjadi nyaman tanpa khawatir. Video yang akan saya tunjukkan adalah tentang bagaimana tanaman tumbuh ketika tanah dalam kondisi bagus. Dan video ini berasal YouTube dan salurannya disebut GFace.
Ini adalah bagian terpenting di kuliah hari ini. Angkat tanganmu dan ulangi setelah saya. Mengairi JMS sebelum tanam. Anda dapat menggunakan semua jenis cara untuk mencoba itu melalui irigasi atau dengan sprinkler atau penyemprot lainnya. Untuk sebuah kebun buah sangat dianjurkan dengan alat penyiram. Untuk tanaman tahunan dan tanaman semusim terapkan sebelum tanam. Dan untuk pohon diterapkan sebelum berbunga dan setelah panen selama musim gugur ketika daun telah gugur. 500 liter JMS dapat menampung hingga 8 hektar dalam pengenceran 10 hingga 100 kali. Anda akan segera melihat efek yang menakjubkan. Dan mengembangkan JMS hampir tidak memerlukan biaya. Jadi patut dicoba. Pengetahuan yang paling penting dalam bertani bukanlah teknologi yang rumit. Itu semua tentang apa dasar yang Anda ketahui. Angkat tanganmu dan ulangi setelah saya. Apa yang terlihat mewakili apa yang tidak terlihat. Ini adalah hal pertama yang ingin Anda fokuskan. Dan setelah itu jika Anda memiliki lain masalah kemudian fokus pada itu nanti.